Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut latihan soal persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita mengetahui akun-akun yang digunakan dalam laporan keuangan atau akuntansi. Minimal yang harus kita ketahui adalah 5 kelompok akun besar akuntansi, yakni harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Agar mudah menghafalkan akun-akun ini, teman-teman dapat menghafalkannya dengan HUMPB. Ingat-ingat ya, HUMPB. H itu harta, U itu utang, M itu modal, P itu pendapatan, B itu beban. Nah, untuk kode rekeningnya, harta itu 100 sampai 199, utang itu 200 sampai 299, modal itu 300 sampai 399, pendapatan itu 400 sampai 499, dan beban itu kode akunnya 500 sampai 599. Kemudian khusus untuk akun harta itu banyak sekali, sehingga teman-teman perlu mengetahui akun-akun dalam harta. Harta itu dibagi menjadi harta lancar dan harta tetap. Untuk harta lancar, teman-teman dapat melihat pada gambar ini, dari kas sampai perlengkapan toko bisa dijeda. Dan kedua, ada harta tetap dari tanah sampai akumulasi penyusutan kendaraan. Ini ya, ada banyak untuk harta ya. Sedangkan untuk utang, modal, pendapatan, dan beban itu sedikit. Nah, nanti teman-teman dapat browsing atau buka buku untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian, nah, untuk saldo normal 5 akun tadi, kalau aktiva atau harta itu bertambah di sebelah debit, kewajiban atau utang bertambah di sebelah kredit, modal bertambah di sebelah kredit, pendapatan atau penghasilan juga kalau bertambah di sebelah kredit, sedangkan beban itu bertambah di sebelah debit. Untuk menghafalkannya tadi pakai HUMPB. H itu paling awal dan B itu paling akhir kalau bertambah di sebelah debit, dan selain harta dan beban itu kalau bertambah di sebelah kredit, gitu ya. Selanjutnya ini bisa latihan soal. Nah, asuransi dibayar di muka kalau bertambah di debit, utang dagang bertambah di kredit, sewa diterima di muka itu termasuk utang dagang bertambah di sebelah kredit, beban asuransi bertambah di debit, perlengkapan bertambah di debit, penjualan atau pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit, modal bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya memasuki materi persamaan dasar akuntansi. Nah, kita bisa lihat gambar. Perusahaan itu bisa terdiri dari utang atau kewajiban ditambah modal. Nah, perusahaan itu hartanya ya disebut harta itu sendiri, atau istilah lainnya adalah aktiva. Nah, langsung lihat pada kotak di bawah sendiri. Jadi aktiva atau harta suatu perusahaan itu terdiri dari utang plus modal. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal. Modal ini bisa berasal dari uang milik
perusahaan, terus bisa ditambah utang dari pinjam bank. Itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi kita latihan soal. Ini ya ada 11 butir. Nah, untuk yang pertama, Tuan Amir mendirikan bengkel dengan menyetor uang pribadinya sebesar 30 juta. Nah, uang pribadinya ini masuk harta ya, di bagian kas. Jadi kasnya bertambah 30 juta. Terus modalnya juga bertambah 30 juta. Keterangannya modal awal. Terus yang kedua, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Amir meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Nah, karena meminjam uang dari bank, otomatis kan uang perusahaan bertambah nih. Nah, istilah uang di perusahaan itu kas. Jadi kalau pinjam uang dari bank, kas perusahaan bertambah di sisi harta bagian akun kas. Nah, di sini kasnya bertambah 10 juta. Kemudian kalau sisi aktiva bertambah, sisi pasiva ya bertambah di sebelah utang sebesar 10 juta. Nah, saldonya kita bisa hitung di kas 30 tambah 10 itu 40 juta dalam juta. Kemudian untuk utang ada 10 juta, modal ada 30 juta, kalau diutang juga 40 juta. Nah, di sini seimbang ya atau balance. Nah, selanjutnya nomor 3 ini soalnya menyambung, jawabannya menyambung dari nomor pertama sampai terakhir nanti. Nomor 3, perusahaan Amir membeli peralatan bengkel 13 juta secara tunai. Nah, kalau membeli peralatan kan otomatis peralatan perusahaan bertambah sebesar berapa ya? 13 juta. Karena secara tunai otomatis kan uang perusahaan untuk membayar kan berkurang. Jadi kasnya juga berkurang 13 juta. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansi, kalau berkurang itu tandanya dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung ini artinya uangnya berkurang. Gitu ya teman-teman. Terus untuk di posisi pasiva ini tidak terpengaruhi. Jadi di transaksi nomor 3 ini pengaruhnya sama-sama akun di posisi harta atau aktiva. Di peralatan bertambah, di kas berkurang. Nah, untuk saldonya setelah transaksi nomor 3 di kas jadi 27 karena 40 juta dikurangi 13 juta hasilnya 27 juta. Terus peralatan 13 juta, utang 10 juta, modal 30 juta. Dan ini kalau di total sama-sama 40 juta dan balance. Gitu ya teman-teman. Untuk di sebelah keterangan ini kan nomor 1 ada keterangannya, nomor 2 tidak ada, nomor 3 tidak ada. Nah, yang mendasari ada tidaknya keterangan ini kita lihat di akun-akun di atas ini. Ada harta, ada utang, ada modal. Padahal tadi kan akunnya ada 5, masih ada pendapatan sama beban, tapi pendapatan sama beban itu tidak ditulis di atas ini. Jadi kalau ada transaksi berkaitan dengan pendapatan dan beban ditambah di keterangan, termasuk modal awal, karena modal awal ini digunakan untuk menghitung modal akhir. Jadi perlu ditulis modal awal. Selanjutnya soal nomor 4, Tuan Amir mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, kalau uangnya diambil berarti kan kasnya berkurang. Nah, nomor 4 ini kasnya berkurang 1.500.000 ya. Ini di posisi harta. Dan di posisi pasiva modalnya juga berkurang sebesar 1.500.000 dan keterangannya prive. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau istilah uang yang diambil dari perusahaan untuk keperluan pribadi itu namanya prive. Kemudian dihitung ketemu saldonya. Saldonya yang warna biru ini ya. Nah, kalau dijumlah ini juga harus balance. Ini tambah ini 38.500.000, ini tambah ini juga 38
2.500.000. Selanjutnya nomor 5, membeli perlengkapan bengkel dari toko enggal secara kredit. Kalau membeli perlengkapan kan otomatis perlengkapannya bertambah sebesar berapa? 2 juta. Terus kemudian secara kredit, kalau secara kredit itu artinya secara utang ya, berarti karena tidak dibayar langsung, di posisi kas itu tidak terpengaruh, perlengkapannya bertambah di posisi harta, dan di posisi pasifa yang bertambah itu akun utang sebesar 2 juta. Kemudian dihitung lagi ketemu saldo-saldonya, dan kalau dihitung itu juga harus balance gitu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 6, Tuan Amir membayar sebagian utangnya dari pada toko enggal sebesar 500.000. Tadinya kan punya utang 2 juta. Nah, ini dibayar 500.000. Ingat-ingat kalau berkurang itu dalam tanda kurung. Nah, kalau membayar kan otomatis pakai uang. Nah, istilah uang di akuntansi tadi kan kas. Jadi kasnya berkurang sebesar 500.000 ini, dan kalau utang dibayar kan berarti utang kita juga berkurang toh. Nah, ini utangnya juga berkurang sebesar 500.000. Nah, ini dihitung lagi saldo-saldonya, dan hasil akhir dari ini juga harus balance gitu ya. Selanjutnya nomor 7, Tuan Amir menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta secara tunai. Nah, berarti kan di sini Tuan Amir menerima uang sebesar 5 juta. Nah, kalau menerima uang sebesar 5 juta, berarti kan kasnya bertambah sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini bertambah di kas bagian harta, kalau di bagian pasifa yang bertambah di akun modal 5 juta. Nah, ada keterangan pendapatan jasa. Ingat-ingat, kalau tidak ada akun di atas sini, berarti akunnya ditulis di sebelah keterangan gitu ya. Terus dijumlah lagi saldo-saldonya, dan ini kalau dijumlah harus balance. Coba ya, 33.500 tambah 11.500 ini berarti 45 juta. Terus 13 tambah 2, 15 tambah 30, 45 juta. Berarti sampai sini masih balance atau seimbang. Selanjutnya nomor 8, Tuan Amir membayar gaji karyawan atau pegawai sebesar 1.500.000. Kalau membayar gaji berarti kan uangnya berkurang. Nah, tadi istilah uang di akuntansi adalah kas. Nah, kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Terus di sebelah pasifa yang berkurang di bagian modal 1.500.000. Terus ditulis keterangan beban gaji. Karena di sini beban tidak memiliki akun yang di bagian atas ini, maka dia di keterangan ditulis beban gaji. Selanjutnya nomor 9, Tuan Amir melakukan jasa perbaikan mobil 1 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, di sini Tuan Amir sudah menyervis mobil untuk biayanya 1 juta, tapi Tuan Amir belum menerimanya itu bulan depan. Berarti yang bertambah apa? Piutang usaha 1 juta. Terus untuk modal juga bertambah 1 juta. Karena pendapatan di atas ini enggak ada akunnya, maka ditulis di keterangan. Nah, piutang usaha itu untuk lebih jelasnya lagi teman-teman dapat browsing perbedaan antara piutang sama utang gitu ya. Kalau utang kan jelas kita punya utang, kalau piutang itu kita punya pendapatan, punya uang di orang lain tapi kita belum menerima, itu namanya piutang. Selanjutnya nomor 10, perlengkapan bengkel sudah terpakai sebesar 800.000. Nah, kalau sudah terpakai otomatis kan perlengkapannya berkurang. Nah, berarti di sini ya perlengkapannya berkurang 800.000. Ingat-ingat kalau berkurang itu dalam tanda kurung. Terus
di sebelah pasifa yang berkurang itu modalnya 800.000. Nah, keterangannya beban perlengkapan, karena di sini nggak ada akun beban, jadi ditulis di keterangan beban perlengkapan. Kemudian soal terakhir, pada akhir periode peralatan bengkel disusutkan 5% dari nilai perolehannya. Kita lihat dulu di kolom peralatan. Nah, peralatan ini kan 13 juta, 5%-nya 13 juta itu 650. Nah, di sini ada kolom tersendiri untuk akumulasi penyusutan. Tadi 5%-nya 13 juta 650.000 berkurang ya, karena disusutkan. Kemudian untuk di posisi pasifa yang berkurang juga modalnya. Terus di keterangan beban penyusutan peralatan, di keterangan ditulis karena di sini nggak ada akunnya. Nah, secara keseluruhan seperti ini. Teman-teman bisa menjeda apabila videonya terlalu cepat. Untuk saldonya kita bisa lihat seimbang, yakni di aktiva 43 juta 50.000, di pasifa juga 43 juta 50.000. Sampai sini balance ya, sampai sini jelas, semoga jelas ya. Terus untuk pada soal 2 bisa di skip, bisa dijeda dan dibaca sebentar atau di screenshot. Kemudian untuk jawabannya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat soal, kerjakan ini dulu, nanti baru dicocokkan sama jawabannya. Nah, nanti tahu salahnya di mana, udah betul apa belum. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.